Baik, eh, kita mulai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, yang kami hormati Ketua Umum APKASI ataupun yang mewakili yang mungkin hadir di dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada yang terhormat juga Bapak Ibu Bupati, Bapak Ibu Wali Kota, ataupun yang mewakili yang juga hadir dalam kegiatan kita pagi hari ini. Lalu juga yang terhormat kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, baik dari kabupaten dan juga kota seluruh Indonesia, ataupun yang mewakili yang hadir. Yang terhormat Ketua Penggerak PKK Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia ataupun yang mewakili yang telah hadir. Yang terhormat Bapak Direktur Eksekutif, Bapak Sarman Simanjorang, beserta juga dengan jajaran daripada Sekretariat APKASI yang hadir. Yang terhormat juga kepada juga Ibu Foni, selaku Direktur PT Perdana Vima Kreasindo, yang pada saat ini juga ditunjuk menjadi event organizer daripada pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Dan kita juga bisa lihat bersama nanti Bapak Ibu juga, kepada yang terhormat juga kepada para pemenang pemilihan Putri Otonomi Daerah tahun 2021 yang telah hadir juga bersama kita di Zoom kita hari ini, pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saat ini juga hadir. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul, kita dapat juga menghadiri kegiatan sosialisasi pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022 pada hari ini. Kami ucapkan sebelumnya juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bisa hadir bersama di kegiatan sosialisasi ini. Dan izinkan juga sebelum kita memulai, Bapak Ibu, untuk kegiatan kita, kami akan menyapa sebelumnya tadi kepada para pemenang pemilihan Putri Otonomi tahun 2021. Mungkin ini juga menjadi ajang juga bisa berkenalan Bapak Ibu melihat para pemenang kita pada tahun yang lalu. Mungkin di sini yang telah bergabung ada dari Devi dari Kabupaten Bogor. Boleh say hi? Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ada Devi, ada Mega, mungkin sudah bergabung? Belum bergabung sepertinya ya. Ada Eliza. Eliza dari Kabupaten Dharmasraya. Mungkin belum bergabung juga ya. Lalu ada dari Kabupaten Berau, Putri Artita. Halo semuanya, Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Anda Putri. Jadi Bapak Ibu semua nih ada juga 5 besar pada saat pemilihan Putri Otonomi Daerah tahun 2021 kemarin. Dan nanti mungkin yang belum bergabung nanti kita akan juga sambut lagi, kita juga akan minta juga testimoni dari para pemenang tahun lalu, tapi nanti kita setelah nanti akan ada acara atau paparan daripada tim PO-nya. Baik, saya akan menjelaskan rangkaian acara kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada juga pengantar, sekaligus juga sambutan dari APKASI, yang di sini nanti ada yang mewakili Pak Syaifuddin, ya Pak ya, selaku Kadif Program dari APKASI. Lalu juga nanti akan ada pemutaran video dan juga presentasi atau paparan kegiatan sosialisasi dan POI tahun 2022 yang akan disampaikan oleh event organizer. Dan juga nanti kami akan buka juga sesi tanya jawab Bapak Ibu, jadi nanti izin setelah paparan selesai, baru nanti setelah dibuka oleh saya untuk sesi tanya jawab, baru nanti di situ akan ada dibuka untuk pertanyaan. Dan juga terakhir penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pada kata sambutan dan juga pengantar dari Bapak dari APKASI.
Untuk itu kami persilakan waktu dan tempat kepada Pak Udin untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Bupati, Bapak Ibu Wali Kota atau yang mewakili, kemudian Ibu Bupati Bogor yang pada hari ini diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata selaku tuan rumah nanti penyelenggaraan pemilihan Putri Otonomi Indonesia. Kemudian kami sapa juga yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, baik dari kabupaten maupun kota. Kemudian yang terhormat, yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten maupun kota yang sempat hadir pada sosialisasi kali ini. Kemudian juga yang kami hormati Ibu Foni dari IO, penyelenggara dari pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022 dan juga putri-putri terbaik yang hadir pada kesempatan ini, pemenang atau finalis 5 besar Putri Otonomi Daerah tahun 2021. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada kesempatan kali ini dalam acara sosialisasi kegiatan pemilihan Putri Otonomi Indonesia yang nanti akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor, tepatnya di Hotel Pullman ya, kalau saya nggak salah ya. Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan salam hangat dan salam takzim dari Ketua Umum Apkasi, Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, Bupati Darmasraya, dan Direktur Eksekutif Apkasi, Bapak Sarman Simanjorang. Karena ada kesibukan, beliau tidak sempat hadir pada kesempatan yang sangat baik ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya hanya ingin menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan sosialisasi ini. Jadi sebelum bernama Pemilihan Putri Otonomi Indonesia, kegiatan ini bernama Pemilihan Putri Otonomi Daerah, begitu ya. Dan kegiatan Putri Otonomi Daerah ini sebelumnya dirangkaikan dengan kegiatan Apkasi Otonomi Expo. Jadi kegiatan tahunan Apkasi ada yang namanya Apkasi Otonomi Expo. Nah, disitulah rangkaian, salah satu rangkaian kegiatannya adalah pemilihan Putri Otonomi Daerah dan itu sudah berlangsung selama 3 kali. Dan tahun lalu itu terakhir diadakan di JCC gitu ya, walaupun dengan keterbatasan karena adanya pandemi. Kemudian mengingat antusiasme dari para peserta kabupaten, jadi kami telah memikirkan langkah untuk melaksanakan kegiatan ini secara mandiri. Jadi karena ini udah tingkatnya nasional, maka kita ubah namanya menjadi Pemilihan Putri Otonomi Indonesia. Jadi pemilihan Putri Otonomi Daerah itu kami serahkan ke daerah masing-masing. Begitu sebelum nanti dikirimkan ke ajang pemilihan Putri Otonomi Indonesia, begitu. Dan itu nanti lepas dari rangkaian kegiatan Apkasi Otonomi Expo. Jadi kegiatan pemilihan Putri Otonomi Indonesia ini akan dilaksanakan secara mandiri. Nah, untuk tahun 2022 ini, pemilihan Putri Otonomi Indonesia itu akan menjadi
rangkaian kegiatan HUT Apkasi yang setiap tahunnya itu akan jatuh pada tanggal 30 Mei. Jadi setiap tanggal 30 Mei itu Apkasi merayakan HUT jadinya yang tahun 2022 ini yang sudah ke 22 karena Apkasi berdiri tanggal 30 Mei tahun 2000 seiring dengan bergulirnya otonomi daerah begitu. Nah, dan pelaksanaan untuk pemilihan Putri Otonomi Indonesia ini kami akan gilir, artinya tempatnya tidak di satu daerah saja atau di Jakarta saja, tapi kita akan memberikan kesempatan kepada kabupaten-kabupaten yang ingin menjadi tuan rumah penyelenggaraan HUT Apkasi yang dirangkaikan dengan pemilihan Putri Otonomi Indonesia. Nah, untuk tahun 2002 ini Kabupaten Bogor telah bersedia atau bersedia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pemilihan Putri Otonomi Indonesia. Jadi kegiatan ini menjadi spesial karena nanti dirangkaikan dengan rapat kerja nasional Apkasi yang ke-15. Jadi kegiatan HUT Apkasi yang tahun ini akan menjadi spesial karena akan ada dua kegiatan besar, yaitu pemilihan Putri Otonomi Indonesia dan rapat kerja nasional yang akan dihadiri oleh Bupati seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tujuan utama dari pemilihan Putri Otonomi Indonesia ini adalah kita ingin menjadikan putri-putri terbaik kabupaten sebagai duta promosi potensi unggulan daerah, terutama di sektor pariwisata. Jadi mungkin nanti para pemenang ataupun putri-putri yang ikut kontes ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten menjadi duta-duta. Jadi duta-duta potensi unggulan, apapun potensi unggulan tersebut. Nah, nanti mungkin secara teknis itu akan dijelaskan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan Putri Otonomi Indonesia ini oleh event organizer yang telah kami tunjuk, yaitu PT Perdana Firma Kreasindo. Jadi di samping saya ini sudah ada Ibu Ana dan Mas Andre. Nanti secara bergantian akan menjelaskan secara detail terkait dengan baik itu persyaratan ataupun hal-hal lain yang terkait dengan pemilihan Putri Otonomi Daerah, pemilihan Putri Otonomi Indonesia. Jadi kami berharap ajang ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk memiliki putri-putri terbaiknya di kabupaten, terutama mungkin kami melihat di sini juga banyak yang ikut ibu-ibu atau ketua tim penggerak PKK yang memang ini menjadi bidang dari PKK tersebut begitu ya. Kami juga melihat dari ada Dinas Pariwisata di sini. Silahkan dimanfaatkan ajang ini untuk mengirimkan putri-putri terbaik dari kabupaten masing-masing begitu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Udin atas kata sambutan sekaligus juga pengantar ya Bapak Ibu semua terkait juga kegiatan sosialisasi pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Baik, acara selanjutnya kita akan melihat pemutaran video pemilihan Putri Otonomi Daerah tahun lalu, Bapak Ibu. Ini juga sebagai gambaran juga bagaimana juga kegiatan-kegiatan yang diberikan dan juga kegiatan pemilihan putri ini telah berjalan dengan baik.
Nanti mungkin akan dipandu juga oleh Ibu Ana ya, Bu. Nanti di dalam videonya mungkin akan dikasih penjelasan, jadi nanti kami persilakan. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini mulai perjalanan karantina 5 finalis 2021 hari pertama yang oleh Ibu Bupati Kabupaten Bogor. Jadi 5 finalis disambut Ibu untuk menyatakan bahwa karantina ini resmi dibuka. Hari kedua ini kami jalan ke Sogo Plaza Indonesia, sponsor dan startup. Kami ketemu dengan CEO Sogo Department Store dan Starbucks Indonesia. Yang ketiga ini kita lanjut untuk lihat TV One, salah satu media besar di Jakarta, media visit. Kalau ada alumni dari pendidikan sentral Translik UNP, biasanya. Dan kita ketemu dengan Bapak Ketua MPR, Pak Bamsi, kantornya. Lalu setelah mendapat Putri Otonomi Daerah 2021 dari Kabupaten Bangladesh, Meja Dela Ganjan, tugas pertama ke Kabupaten Papua Utara. Kembali Pak Bambang menyerahkan hadiah motor kepada Putri Otonomi Daerah kami, 1 motor listrik buatan anak bangsa kepada Ibu Diana Samgam. Katanya mantul Pak, mantul. Oke, kita nanti gimana sebelum saya serahkan kesan-kesannya gimana? Kesan-kesan menjadi Putri Otonomi Daerah, dari mulai datang di Jakarta ikut seleksi lalu kemudian diumumkan menang. Gimana kesan-kesannya? Halo teman-teman, saya Putri Artita, runner up 1 Putri Otonomi Daerah 2021. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti Putri Otonomi Indonesia tahun 2022 di Kabupaten Bogor. Pendaftaran akan dibuka saat ini sampai dengan 20 Mei. Video selanjutnya. Ini aktivitas kami ketika sudah menjalani kunjungan ke Tapanuli Utara bersama 5 finalis dan Putri Otonomi.
udah tua juga sama ibu Aki, ada juga boleh masukan-masukan karena kan biasanya milenial tuh orang pikirannya udah kemana-mana kan gitu kan. Nah itu karena udah belum juga boleh juga kasih masukan. Mantap. Terus yang ini nih wajib didatengin, air panas di Koholot. Video selanjutnya. Selanjutnya ini adalah nanti ketika pendaftaran kita diminta ada satu video profile dari setiap calon peserta mengirimkan kurang lebih Berau merupakan daerah wisata yang telah dikenal hingga mancanegara. Bandar Udara Kalimarau menjadi pintu gerbang bagi wisatawan. Selain itu, Pasar Aji Layas adalah lambang pembangunan salah satu syarat bagi ekonomi masyarakat. persyaratan Putri Otonomi Indonesia. Serta tersedianya ruang terbuka hijau untuk masyarakat Kabupaten Berau. Saya Putri Artita, Putri Otonomi Kabupaten Berau 2021. Membangun dengan bijak untuk berkemajuan. Ini punya ide baik apapun yo. Angan mireng toh, kalau tindak yang kesenang buat di tabik nih kok. Video selanjutnya. Jenengan yang kesenang ini kok gak pakai senang dibuat. Video ini untuk mengajak supaya dari kabupaten mengirimkan putri-putri terbaik untuk mengikuti Putri Otonomi Indonesia 2022. Halo teman-teman, saya Putri Artita, runner up 1 Putri Otonomi Daerah 2021. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti Putri Otonomi Indonesia tahun 2022 di Kabupaten Bogor. Pendaftaran akan dibuka saat ini sampai dengan 20 Mei 2022. Semua peserta akan diseleksi pada tanggal 24 Mei tahun 2022. 12 finalis akan dikarantina di Kabupaten Bogor pada tanggal 8 sampai dengan 10 Juni dan malam grand final akan diadakan pada tanggal 11 Juni 2022. Tunggu apa lagi, daftarkan diri segera. Terima kasih Pak Brian. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, hadirin, jadi tadi setelah juga diputarkan beberapa cuplikan video, mulai dari kegiatan pemilihan kemarin, tahun 2021, sampai dengan juga ada kunjungan juga tadi ya, kunjungan promosi daerah, dalam rangka untuk mempromosikan daerah ke Tapanuli Utara, dan juga beberapa tadi juga persyaratan yang akan diminta untuk pendaftaran para putri dari kabupaten kota. Nah, baik, kita masuk ke dalam acara selanjutnya. Di sini kami persilahkan untuk tim dari PFK sebagai IO untuk menjelaskan paparan atau presentasi terkait kegiatan pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Berikut juga nanti mungkin nanti akan ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu akan ada nanti sesi tanya jawab. Jadi mohon nanti untuk paparan kali ini disimak dahulu seperti itu.
Mungkin itu saja, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Ano untuk bisa menyampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Andreano, saya juga mewakili dari tim juri dan juga saya mewakili juga pageant di Indonesia. Dan saat ini saya akan menjelaskan sedikit banyak pemaparan tentang sosialisasi buat Putri Otonomi Indonesia 2022. Dan tagline-nya dari Putri Otonomi Indonesia adalah lestarikan warisan budaya Indonesia. Dan untuk tahun ini dengan tema merajut keharmonisan khazanah budaya Nusantara. Oke, next. Oke, latar belakang. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI akan menyelenggarakan pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Kegiatan ini merupakan perubahan nama dari kegiatan Putri Otonomi Daerah yang setiap tahunnya diselenggarakan bersama dengan APKASI Otonomi Expo. Nah, memahami otonomi daerah secara komprehensif, memahami potensi-potensi yang bisa terjadi dalam implementasi otonomi Indonesia, generasi muda yang menjadi pilar, penggerak, dan pengawal otonomi Indonesia. Dan terakhir, memahami budaya dan keanekaragaman potensi dari otonomi Indonesia. Itu adalah latar belakang dari Putri Otonomi Indonesia. Dan selanjutnya, tujuan dari Putri Otonomi Indonesia adalah satu, sebagai bagian dari wajah otonomi daerah di Indonesia. Sebagai bagian dari generasi muda yang menjadi pilar, penggerak, dan pengawal otonomi daerah di Indonesia, menjadi role model untuk para putri dalam berkontribusi memajukan daerahnya, berkontribusi dalam mempromosikan daerah otonomi yang diwakili, berkontribusi meningkatkan awareness daerah otonomi yang diwakili, menyalurkan talenta putri terbaik Indonesia ke tingkat nasional, menjadi duta berbagai program strategis di Indonesia. Nah, inilah target peserta. Target peserta kita adalah 100 peserta dari 416 kabupaten di seluruh Indonesia. Dan untuk publikasi, kita publikasinya dengan follower 10.000 follower Instagram Putri Otonomi Indonesia dengan publikasi profesional di dalam media sosial POI. Oh iya, saya perjelas lagi, peserta ini adalah peserta dari 416 kabupaten dan kota di seluruh dan 98 kota di seluruh Indonesia. Jadi kabupaten dan kota dipersilakan untuk bisa mendaftar Putri Otonomi Indonesia. Dan dengan hadiah 100 juta total hadiah untuk kategori semua pemenang di Putri Otonomi Indonesia 2022. Nah, ini dia waktu pelaksanaannya, yaitu registrasinya mulai saat ini, mulai Februari sampai dengan registrasi dari Februari sampai 20 Mei 2022. Dan penyeleksian itu mulai tanggal 24 sampai 25 Mei 2022. Nah, karantinanya tanggal 8 sampai 10 Juni 2022. Nah, yang terakhir nih, grand final yang paling acara puncak, yaitu dicatat tanggal 11 Juni 2022. Nah, tahapan pelaksanaannya yang pertama adalah 1, registrasi. 2, technical meeting. Ketiga, karantina, dan terakhir grand final. Iya. Registrasi. Registrasinya dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp2.500.000 untuk putri yang terpilih lolos ke 12 besar finalis diwajibkan membayar untuk pembuatan gaun untuk malam grand final sebesar Rp2.500.000 dan mengirimkan kain dari daerah masing-masing yang unik dan spesial. Nah, terus mengisi pendaftaran secara online. Mengirimkan foto email diri close up medium full body, tidak menggunakan softline, kacamata, dan soft makeup. Membuat video portfolio durasi 1 menit dan dikirim ke panitia.
wajib mengikuti tag media sosial Instagram, Facebook Putri Otonomi Indonesia, mengikuti ketentuan dan persyaratan dari pihak penyelenggara Putri Otonomi Indonesia 2022. Untuk technical meeting, yaitu dengan memakai gaun karya perancang daerah khas masing-masing beserta pada saat proses wawancara. Peserta membawa kain khas daerah masing-masing, kain minimal 5 meter atau 2 lembar kain. Memakai sepatu hak tinggi atau high heels dengan minimal 12 cm. Nah, bagi para peserta yang menggunakan hijab, wajib membawa keperluan aksesoris seperti manset, ciput, atau dalam kerudung. Ya, kandidat 12 Putri Otonomi Indonesia yang sudah berada di Jakarta atau kantor APKASI tanggal 8 Juni 2022 akan menuju ke Kabupaten Bogor bersama rombongan untuk memulai tahap karantina. Karantina 12 besar Putri Otonomi Indonesia 2022 akan mengikuti pelatihan public speaking, pelatihan modeling, pelatihan make up, photoshoot, seminar, dan workshop dengan topik yang ditentukan oleh panitia. Kandidat 12 Putri Otonomi Indonesia 2022 harus membawa dan menyiapkan 1. Pakaian khas dari kain daerah yang dipakai dalam tahap karantina. Selempang pemenang pemilihan putri dari kabupaten asal. 1 gaun hasil karya desainer daerah dari bahan batik atau tenun. Celana jeans yang tidak bermotif, tidak robek. Dan sepatu casual atau cats. Sepatu high heels sekitar 15 cm warna hitam dan krem. Legging warna hitam. Aksesoris khas yang berasal dari kabupaten masing-masing. Nah, tahap penyeleksiannya. Setiap peserta yang mendaftar dan akan diundang ke Jakarta pada tanggal 24 sampai 25 Mei 2022. Peserta akan menjalani tahapan interview secara langsung dengan Dewan Juri. Para peserta akan disaring menjadi 30 besar atau semifinalis. Kemudian akan diwawancari kembali sebagai tahapan seleksi menjadi finalis 12 besar yang akan dikompetisi di Kabupaten Bogor. Seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat dari Putri Otonomi Indonesia. Putri Otonomi Indonesia 2022 hanya mengakomodir akomodasi dan konsumsi para peserta calon selama 2 hari 1 malam. Ini dia kriteria penilaian babak penyeleksian. Yang satu harus mengkomplitkan dokumen administrasi, yaitu berupa 4 lembar foto ukuran 4R, CV atau biodata, surat tugas atau penunjukan dari kabupaten, pemerintahan atau dinas terkait, dan 2 lembar fotokopi KTP. Tes esai melingkupi Undang-Undang Otonomi Daerah. Wawancara dengan Dewan Juri, personality, pengalaman, dan pengetahuan daerah otonomi terkait. Dan rundown workshop dan seleksi. Waktu ini tanggal 24 Mei 2022. Calon jam 12 sampai jam 2, calon peserta POI akan melakukan yang berada ditetapkan di hotel di Bogor dan peserta dengan pembagian kamar. Jam 2 sampai jam 3:30 pemaparan pertama tentang APKASI yang akan membahas sejarah APKASI dan sejarah Putri Otonomi Daerah ke Putri Otonomi Indonesia. Lalu jam 3.30 sampai jam 16 istirahat, dan 16 sampai 18 penyeleksian seluruh peserta. Tes esai tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Jam 18 sampai jam 19.30 isoma dan makan malam. Dan 19.30 dan 20.30 pemaparan kedua dengan tema segera ditentukan oleh panitia. Nah, jam 20.30 sampai 21.30 pengumuman 30 besar finalis Putri Otonomi Indonesia 2022. Bagi peserta yang terpilih akan mengikuti tahap audisi selanjutnya. Nah, waktu tanggal 25 Mei 2022 jam 6. Rundownnya jam 6 sampai jam 8 sarapan pagi dan persiapan peserta finalis 30 besar. Jam 8 sampai jam 11 penyeleksian menuju 12 besar finalis. Para finalis 30 besar Putri Otonomi Indonesia 2022 akan mengikuti wawancara dan peragaan. Wawancara berupa personality,
prestasi, dan pengalaman. Dan jam 11 sampai jam 12 acara dari Kabupaten Bogor menunggu pengumuman 12 besar finalis. Jam 12 makan siang, jam 13 sampai jam 14 pengumuman 12 besar finalis Putri Otonomi Indonesia 2022 sampai bertemu di karantina dengan keterangan. Nah, karantina beserta peserta yang terpilih, 12 finalis Putri Otonomi Indonesia mewakili daerah masing-masing akan menjalani masa karantina di Jakarta dan Bogor pada tanggal 8 sampai 10 Juni 2022 selama 3 hari 2 malam. 12 finalis Putri Otonomi Indonesia 2022 akan berada di Jakarta, yaitu kantor Apkasi tanggal 8 Juni 2022 jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Jakarta dan Bogor. Ya, 12 finalis Putri Otonomi Indonesia 2022 akan mengikuti kegiatan seperti pelatihan public speaking, pelatihan modeling, pelatihan make up, photoshoot, seminar dan edukasi dengan topik yang disesuaikan oleh panitia. 12 finalis Putri Otonomi Indonesia harus membawa dan menyiapkan perlengkapan sesuai dengan persyaratan yang tercantum di formulir pendaftaran. Nah, ini dia lokasi kegiatan seleksi peserta yang akan ditetapkan di hotel yang berada di Sentul, Bogor. Next, ya, rundown karantina. Inilah rundown karantina pada final ya, acara tanggal 8 Juni 2022, jam 10 sampai jam 12. 12 besar finalis Putri Otonomi Indonesia berkumpul di kantor registrasi peserta Apkasi. Nah, jam 12 makan siang di kantor Apkasi, lalu jam 1 perjalanan menuju ke Kementerian Pariwisata. Jam 13.30 tiba ke Menpar, jam 15.00 perjalanan menuju ke salah satu kunjungan TV station yaitu Metro TV. Dan jam 15.30 tiba di Metro TV. Dan jam 5 sore perjalanan menuju ke Kabupaten Bogor. Nah, jam 19 sampai jam 20 tiba di hotel tempat karantina, makan malam dan pembukaan karantina Putri Otonomi Indonesia 2022 setelah pembukaan POI. Ada yang kami maksudnya. Dan tanggal 9 jam 6 sarapan pagi, jam 9 perjalanan ke Taman Safari dengan menggunakan bis. Jam 10 keliling ke Taman Safari yaitu menonton atraksi, photoshoot, makan siang, sosmed peserta harus aktif. Jam 1.30 perjalanan ke desa wisata. Jam 12.30 ke desa wisata. Jam 4 perjalanan dari desa wisata menuju hotel dan istirahat. Dan jam 7, jam 19 sampai jam 20.30 pelatihan catwalk. Dan jam 20.30 sampai jam 22 soft. Gladi resik untuk malam grand final di hotel. Rundown karantina tanggal 10 Juni 2022, sarapan pagi, beauty class jam 8, istirahat, pelatihan public speaking jam 10.30 sampai jam 12, makan siang, pelatihan catwalk jam 1:30, lalu pelatihan karakter building jam 4:30, lalu malamnya gladi resik untuk malam final. Dan kriteria penilaian Dewan Juri, fashion show batik atau tenun atau kain daerah hasil karya desainer daerah, wawancara tentang pariwisata dan kebudayaan daerah asal Indonesia, lingkungan hidup otonomi daerah, adu ketangkasan di bidang seni budaya yang dikuasai, public speaking, dan untuk grand final akan langsung dinilai oleh Dewan Juri tanggal 11 Juni 2022 secara live. Nah, ini adalah grand finalnya. Grand final yaitu juara 1 pemenang Putri Otonomi Indonesia, yaitu runner up 1, runner up 2, runner up 3, juara favorit Putri Otonomi Indonesia Duta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Putri Otonomi Indonesia Duta Investasi, Putri Otonomi Indonesia Duta Anti Narkoba, Putri Otonomi Indonesia Duta Energi Terbarukan, Putri Otonomi Indonesia Duta Lingkungan Hidup, Putri Otonomi Indonesia Duta 4 Pilar Kebangsaan, Putri Otonomi Indonesia Duta Keluarga Berencana. Dan inilah duta yang baru dipersiapkan supaya para putri mendapat gelar dari kementerian yang terkait.
Nah, ini dia lokasi kegiatan final yang akan diadakan di Pullman tanggal 11 Juni 2022. Acara final di waktunya jam 7 malam sampai selesai. Nah, perwakilan Dewan Juri dari beberapa instansi atau pihak terkait, yaitu para Dewan Juri APKASI, dari APKASI perwakilannya, yaitu Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, juga Fashion Designer Nasional, Juara Pageant Nasional, Budayawan Nasional, Public Figure, Artis Nasional, dan pihak sponsor. Dan formulir pendaftaran. Mari daftarkan Putri Kebanggaan Daerah Pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2022. Langsung kontak, langsung sontak di Sekretariat APKASI di Jalan Said Sudirman Center, lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 86, Jakarta Pusat. Nah, ini kita bisa menghubungi PIC dengan saudara Ana di 0812 9907 8626 dan saudara Susi di 0852 1531 8168. Nah, seperti itu kurang lebih pemaparannya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ano atas paparan daripada rangkaian kegiatan Putri Otonomi Indonesia, pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Tadi sudah cukup jelas Bapak Ibu telah dijelaskan mulai dari latar belakang sampai juga dengan rundown daripada kegiatan pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada bulan Juni depan. Maka dari itu kita akan buka Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Nanti sebelumnya nanti izin untuk juga dari kami juga nanti untuk memilih satu persatu Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin kita sistemnya kita kumpulkan dulu 2-3 pertanyaan, lalu nanti kami coba untuk jawab dulu, baru nanti di sesi selanjutnya ada 2-3 pertanyaan lagi, baru nanti akan dijawab. Mungkin itu. Oke, boleh sesi pertanyaan dibuka dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Operator. Baik Bapak Ibu, jadi baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam sesi untuk tanya jawab. Jadi nanti untuk alurnya Bapak Ibu mohon diperhatikan, nanti sebelum bertanya tolong juga aktifkan raise hand dari Zoom Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan pilih satu persatu dulu Bu. Mungkin 2-3 pertanyaan, nanti kita akan jawab dulu, lalu nanti sesi berikutnya 2-3 pertanyaan baru akan dijawab. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, jadi jika ingin ada yang bertanya, boleh raise hand dulu. Mungkin dibantu oleh operator nanti melihat. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum jelas, mungkin nanti coba bisa tanyakan untuk tadi dalam paparan kegiatan sosialisasi, kegiatan rangkaian pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022.
Jika ada yang bertanya boleh raise hand dulu, Bapak Ibu. Atau mungkin yang ingin bertanya juga lewat chat-nya, boleh juga Bapak Ibu, melalui chat Zoom. Tadi ada pertanyaan di media sosial, dia bilang gini, apa perbedaannya pemilihan Putri Otonomi Indonesia dengan pemilihan putri yang lain? Nah, kalau kita bisa jawab, bisa Ibu Ana bisa menjawab? Kita ini dulu ya, Pak Noy, kita lihat dari yang peserta dulu. Ada dari Kabupaten Banyumas. Oke, mungkin boleh di-on-kan. Terima kasih Bapak. Kami ingin menanyakan bahwa untuk pengiriman peserta itu kan harus bergelar putri daerah ya. Sementara di kami karena adanya pandemi COVID-19, terakhir penyelenggaraan Duta Wisata itu di tahun 2019. Apakah untuk hasil seleksi dari tahun 2019 masih bisa kita kirimkan? Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Kami memaklumi adanya pandemi, jadi untuk putrinya yang di 2019 boleh kami terima untuk menjadi calon peserta di Putri Otonomi Indonesia 2022. Selama dia tidak mengikuti atau terikat dengan pemilihan putri yang lain. Seperti itu Bapak. Dan persyaratannya terpenuhi. Iya, alin. Tapi sebenarnya barang ini harusnya dong sampaikan tahun kemarin supaya kamu masukkan dia di coba tanya dong. Om tanya dong. Bagaimana Bapak? Cukup jelas? Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Saya persilakan coba juga untuk mengaktifkan raise hand. Dari Kerawang langsung aja. Dalam pemilihan dari Kerawang, Pak. Baik. Ya, silakan Mas. Dalam pemilihan Putri Otonomi Indonesia ini, kan yang seperti yang dikatakan tadi dari Purwokerto ya, itu sudah dilaksanakan 2019. Tapi dengan situasi pandemi seperti ini, itu syarat juknisnya ada nggak Pak? Itunya minta petunjuknya gitu, yang rinci tujuannya dan sasarannya gitu Pak. Itu aja sementara gitu. Misinya Pak. Visi-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak dari Kerawang. Nanti mungkin kalau untuk visi misi yang secara lengkapnya nanti Pak, itu akan kita kirimkan melalui IO Pak. Kita akan kirimkan, sebenarnya ini sudah kita kirimkan sih, tapi kalau nanti Bapak memerlukan lagi, Bapak bisa nanti di chat room Bapak atau kirimkan nomor WA atau email yang bisa nanti kita hubungi. Ya. Nanti kita kirimkan secara detailnya Pak. Makasih Pak, makasih. Ya, itu penting sekali. Baik untuk Pak, terima kasih. Kembali. Ya. Mungkin Makasih, dari Pak. ibu-ibu tim ketua penggerak PKK, mungkin ada pertanyaan ataupun nanti. Buru Selatan Pak, Buru Selatan. Oh iya, silakan dari Buru Selatan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Baik Pak, terkait dengan pemilihan Putri Otonom ini, kita dari Buru Selatan ingin menanyakan terkait dengan ada Putri Remaja Maluku yang kemarin kita sudah ikut
Buru Selatan, Pak. Dan dia merupakan salah satu putri remaja Maluku. Apakah itu bisa kita ikut sertakan dalam pemilihan putri otonom ini, mengingat keterbatasan anggaran kita di daerah, sehingga kita tidak lagi dapat melakukan perekrutmen putri yang baru, karena putri remaja ini salah satu putri potensial yang jadi ikon di Buru Selatan, Pak, dalam rangka mempromosikan daerah Buru Selatan, Pak. Mungkin itu sementara, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Kabupaten Buru Selatan. Silakan Bu Ana. Baik Pak, dipersilakan aja Pak putrinya untuk mengikuti seleksi Putri Otonomi Indonesia. Selama nanti ada surat dari kabupaten yang melengkapinya, seperti itu Pak. Oh iya, oke. Baik, terima kasih. Boleh bertanya? Boleh Pak, dari mana? Dari Kabupaten Sambas, Dinas Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas. Oh baik Pak, dipersilakan Pak. Ya, mengingat ini kalau dilihat tadi dananya cukup besar juga ini untuk mengirimkan, dan biaya pendaftaran juga saya lihat tadi sebesar 2.500.000 ya. Dengan dana yang lumayan besar juga, terus Harus ada sosialisasi tahun belum ada anggarannya. Dan juga masa pandemi ini sulit juga untuk keluar daerah kan, dengan berbagai macam syarat lah. Itu nanti apa keuntungan yang kami dapatkan dari kegiatan seperti ini jika seandainya kami masuk dalam babak penyisihan atau dapat runner up atau segala juara-juara itu. Itu aja, terima kasih. Baik, mau dijawab. Pangkep Pak. Silakan. Ibu, pangkep. Terima kasih Bapak dari Kabupaten Sambas. Sebenarnya keuntungannya adalah putri-putri nanti akan mempromosikan daerahnya Pak. Dan nanti setiap ada kegiatan dari Apkasi, putri itu, karena kemarin itu pandemi, jadi memang tidak ada kegiatan. Kegiatan yang pertama ditugaskan adalah ke Kabupaten Tarutung, Tapanuli Utara. Dan mungkin putri-putri ini mungkin lebih melihat Pak, jadi bisa bertemu dengan instansi-instansi terkait. Kayak contoh kemarin, putri kami di 2019, mereka diminta untuk mengikuti ajang sampai ke Miss Indonesia. Jadi banyak keuntungan sih Pak untuk mengikuti Putri Otonomi Indonesia ini. Selain juga mengenalkan daerah tersebut, misalnya dari Bapak Kabupaten Sambas, jadi bisa sekalian juga mempromosikan seperti itu Pak. Apakah otonomi di Sambas, apa pariwisata di Kabupaten Sambas, semua tuh nanti akan dieksplor Pak ketika nanti di karantina kami, masuk ke dalam 12 besar. Tanggal 8 sampai tanggal 10, seperti itu Pak. Baik. Oke, terima kasih jawabannya. Baik. Mungkin dari kabupaten atau kota lain, ada yang ingin bertanya kembali? Oh iya, Kabupaten Pangkep. Halo. Oke, dipersilakan Pak dari Kabupaten Pangkep. Oh iya, Kabupaten Pangkep. Ya, Bapak Ibu yang ingin saya mau tanyakan mengenai usianya awal, maksudnya mulai usia berapa sampai berapa tahun. Yang kedua mengenai wawasan apa saja yang untuk dikuasai. Yang ketiga, apakah bahasanya mesti wajib menguasai bahasa lain atau gimana? Ya, itu saja Pak, Ibu. Baik Bapak, terima kasih dari Kabupaten Pangkep. Usianya sudah ada di formulir semua Pak, nanti pendaftaran. Sudah dikirimkan juga, tapi nanti kalau mau dikirimkan minta tolong nomor handphone WhatsApp, jadi kami akan kirimkan kembali. Ya. Umurnya 18 sampai 23 Pak. Oh, terus iya. Mengenai knowledge-nya Pak, jadi dia harus tahu apa potensi daerah di Kabupaten Pangkep, pariwisata unggulan, dia bisa menceritakan kain-kain unggulan daerah di Pangkep, misalnya kayak contoh tenunnya,
filosofi dari kain tersebut, terus potensi daerahnya, contoh misalnya di Kabupaten Pangkep, misalnya hasil buminya apa, jadi yang berkaitan dengan otonomi dan memang apa yang perlu diberitahukan, apa yang perlu dipromosikan dari kabupaten-kabupaten lain yang tidak ada, tapi ada di Pangkep, seperti itu Pak. Mengenai bahasa sebenarnya karena ini otonomi Indonesia, kita tidak terlalu pakai bahasa Inggris, tetapi justru malah keunikannya kami pingin memang putri asli dari kabupaten dan memang kita berencana dalam nanti ada juri dia bisa pakai bahasa daerah Pak. Karena kami sekarang memang generasi-generasi putri-putri Indonesia kebanyakan minim untuk tahu bahasa daerah asal. Seperti itu. Jadi di Putri Otonomi Indonesia keistimewaan kami tidak terlalu untuk bahasa Inggris, tetapi mengutamakan bahasa daerah. Seperti itu Pak. Jadi nanti kalau sudah kepilih 12 besar, makasih Bu. Finalis, nanti kita ada translate-nya Pak. Translate-nya tapi orang yang bisa bahasa daerah, seperti itu. Oh ya, makasih Bu. Sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya kembali? Mungkin dari Ibu penggerak TPPKK juga ya Pak ya? Mungkin jika ada yang mau bertanya, Ibu, ataupun juga dari kota mungkin yang hadir. Oke, ada yang resen? Ada lagi? Boleh langsung sampaikan pertanyaannya Pak, dari kabupaten mana? Oke, terima kasih dari Kabupaten Sampang, Dispora Bupar Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang, silakan Pak. Izin, apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang lainnya. Mungkin yang pertama, ini terkait otonomi daerah. Hanya sekedar usul mungkin. Apa alangkah baiknya itu berjenjang tingkat provinsi. Jadi di kita pun tidak kebingungan dalam artian ini kan tingkat nasional. Jadi bisa diambil dari provinsi. Jadi kabupaten kabupaten setiap provinsi itu berjenjang. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin juga sama permasalahan sama kabupaten yang lain itu terkait refocusing karena kita COVID kemarin 2 tahun berturut-turut. Dan sampai 2022 sekarang pun seperti ini. Itu pun kena refocusing. Dan yang terakhir, izin ini mungkin lebih diperjelas lagi atau dipertajam lagi terkait leading sektornya. Jadi kita di Dinas Pariwisata, itu masing-masing sudah mengadakan, mungkin kalau di dinas yang lain itu sama, duta wisata. Duta wisata ini yang berjenjang, kalau di Jawa Timur, itu contohnya Raka-Raki. Di kabupaten itu duta wisata kabupaten. Jadi seperti itu, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak dari Kabupaten Sampang. Ini usulan yang sangat baik. Jadi memang untuk kenapa ini dirubah menjadi pemilihan Putri Otonomi Indonesia yang sebelumnya namanya pemilihan Putri Otonomi Daerah. Jadi memang karena ini asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, memang target kita awalnya itu adalah pemerintah kabupaten. Nah, jenjang yang terkait dengan Bapak sebutkan tadi, memang secara bertahap pemilihan Putri Otonomi Daerah ini nanti kita akan serahkan ke daerah, seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Jadi nanti sebelum mengikuti ajang pemilihan Putri Otonomi Indonesia, daerah-daerah itu bisa menyelenggarakan ajang pemilihan Putri Otonomi Daerah. Nanti bisa dikirimkan pemenangnya ke secara di tingkat nasional pemilihan Putri Otonomi Indonesia. Begitu yang akan diselenggarakan bergiliran di setiap kabupaten-kabupaten anggota AKPASI. Begitu Pak. Itu yang pertama untuk yang masukan Bapak. Nanti yang lainnya nanti akan kita tampung dan yang jelas ini akan kita perbaiki terus
dan mudah-mudahan penyelenggaraan ke depannya ini akan semakin baik. Begitu Pak, terima kasih Pak dari Kabupaten Sampang, usulan dan masukannya Pak. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin ada yang kurang jelas dari pemaparan juga, boleh ditanyakan Bapak Ibu. Dari Poso, Pak. Silakan Pak, dari Poso. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, mewakili Kadis Pariwisata. Saya Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Poso. Ya, jadi sebenarnya untuk Putri Otonomi ini adalah hal yang baru bagi kami, karena setelah saya melihat dari pemaparan yang ada tadi, orientasinya memang lebih banyak dengan pengembangan pariwisata. Jadi sementara kami juga di daerah khusus Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso, kemarin kami sudah merencanakan beberapa kegiatan-kegiatan terkhusus untuk yang terkait dengan pemilihan putri-putri pariwisata. Kami barusan juga melaksanakan kegiatan pemilihan Ongga Bale yang orientasinya pada duta-duta wisata. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya, apa perbedaannya putri pariwisata dengan otonomi daerah, putri otonomi, sehingga kami bisa memilah kira-kira seperti apa yang akan kami kirimkan seandainya kami ingin mengutus para perwakilan dari Kabupaten Poso, perbedaan antara putri pariwisata itu sendiri dan putri otonomi itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat tadi mungkin memang butuh pembiayaan yang lumayan besar lah untuk kegiatan putri otonomi ini. Kalau tidak salah tadi, mohon maaf kalau misalnya saya salah, itu ada biaya pendaftaran 2,5 juta untuk pembiayaan gaun malam kalau tidak salah disampaikan. Kalau bisa saya sarankan khusus gaun malam, mungkin para daerah-daerah putri-putrinya sudah menyediakan sendiri gaun-gaun malam yang ada. Jadi untuk meringankan para peserta, kalau bisa untuk gaun malamnya disediakan masing-masing, karena mungkin mereka daerah-daerah itu sudah pada siap dengan kegiatan yang ingin diikuti dengan segala persiapan. Mungkin itu dulu Bapak yang bisa kami sarankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak dari Poso. Jauh sekali nih Pak Poso, Pak. Saya pengen banget nih ke Poso nih sebenarnya nih. Insya Allah FDP bisa datang Poso Pak ya. Amin. Mudah-mudahan nanti POI kita adakan di Poso ya Pak. Insya Allah, amin. Poso Baik sudah Pak, aman jadi sekali Pak. kalau Bapak tanyakan apa sih perbedaan duta wisata dengan dengan Putri POI pariwisata sama putri otonomi. Putri pariwisata dan putri otonomi. Jadi gini Pak, putri otonomi Indonesia ini lebih luas. Jadi di dalamnya itu ada pariwisatanya. Jadi gini, putri otonomi Indonesia ini dia itu bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan segala potensi unggulan daerah. Jadi di situ ada wisatanya, ada pariwisatanya, ada investasinya, ada komoditi unggulan daerahnya di situ Pak. Karena apa? Karena nanti yang akan salah satu seleksi yang akan kita lakukan itu terkait dengan potensi yang dimiliki oleh kabupaten masing-masing, gitu Pak. Jadi pengetahuan putri otonomi Indonesia ini, jadi bukan hanya sekedar pariwisatanya aja, tapi semua potensi unggulan daerahnya itu dia harus tahu. Nah, makanya kita namakan ini tidak secara tematik, artinya tidak seperti misalnya untuk pariwisata ataupun apa begitu ya. Tapi ini kita namakan Putri Otonomi Indonesia, di mana segala potensi unggulan daerah itu putri ini bisa menjawab. Jadi representasinya kabupaten begitulah untuk mempromosikan segala potensi unggulan daerah. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Semoga ini jadi pertimbangan untuk kami.
Mudah-mudahan bisa direspon oleh Ibu Bupati kami. Kebetulan Ibu Bupati kami juga mantan Miss Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa mendapat Mantap dukungan. sekali. Salam buat mantan Miss Indonesia ya Pak. Iya. Satu lagi Pak, itu tadi mungkin belum terjawab. Jadi Iya, yang gaun malam, Pak. pendaftaran 2.500.000 itu hanya sekali Pak. Jadi nanti kalau dia sudah masuk 12 besar, kalau saya salah tolong dikoreksi. Kalau nanti putri Bapak sudah masuk 12 besar, itu ada biaya memang untuk jahit seragam ya, kain apa namanya, gaun ya, gaun. Jadi itu setelah 12 besar Pak. Oke. Iya, setelah 12 besar putri Bapak nanti masuk ke 12 besar. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Apa masih ada yang bertanya? Mungkin kita kasih kesempatan satu orang lagi atau satu perwakilan lagi. Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu juga setelah acara ini juga selesai, kami akan juga kirimkan Bapak Ibu daripada nanti paparan yang tadi telah disampaikan, Bapak Ibu nanti akan dikirimkan dengan ke email-email yang telah terdaftar di sistem kami pada saat Ibu mengisi formulir pendaftaran kehadiran kegiatan sosialisasi pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Nah, sebelum kita tutup acara ini, Bapak Ibu, juga nanti Bapak Ibu kita akan sapa bersama daripada tadi 5 besar finalis, 5 besar pemenang Putri Otonomi Daerah tahun 2021. Dan sekaligus juga kita pengen tahu apa sih pengalaman yang kemarin sudah berjalan, apa sih yang berkesan bagi mereka. Mungkin boleh di sini yang hadir ada siapa? Tadi ada Putri, ada Devi. Masih hadir? Devi, silakan. Oh, ada Devi. Devi, silakan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Boleh Devi perkenalkan diri, kemarin dapat gelar apa, perwakilan dari kabupaten mana, dan bagaimana kesan-kesan kemarin? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon izin perkenalkan, nama saya Devi Purnamasyari. Saya di sini sebagai runner up 2 Putri Otonomi Daerah 2021. Jadi selama saya perjalanan mengikuti Putri Otonomi Daerah di 2021 ini sangat terkesan, terutama yang paling berkesan dalam hidup saya bisa bertemu dengan Ketua MPR Republik Indonesia. Saya di situ diberikan kesempatan, setelah itu saya bisa berkunjung ke daerah yang sangat potensinya luar biasa banget, yaitu Tapanuli Utara. Saya di sana berkunjung ditemani bersama dengan Ibu Bupati Santika Simamora. Di sana saya bukan hanya sekedar mengetahui tentang potensi unggulan pariwisata yang ada di sana, tapi saya di sana banyak sekali belajar tentang budaya yang ada di Tapanuli Utara. Kegiatan ini memang sangat berkesan bagi saya, selain menambah bertemu dengan kerabat yang ada di seluruhnya, terutama saya bisa bertemu dengan teman-teman saya yang di sini sudah bergabung, ada Putri dari Berau, ada dari Kabupaten Musi Banyu Asin, ada Permata Eliza dari Dharmasraya, dan ada Mega dari Tanggamus Lampung. Begitu, Kak. Oke, luar biasa, Devi. Jadi pengalaman kemarin sudah banyak banget ya, Dev, ya? Yang dirasakan. Ya. Jadi betul. Jadi di sini saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa mengirimkan putri terbaik yang ada di daerah untuk bisa mengikuti Putri Otonomi Indonesia yang alhamdulillah insya Allah akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor. Baik. Terima kasih Devina. Selanjutnya nih kita lihat nih. Di sini ada juga perwakilan dari Kabupaten Berau. Ada Putri Artita. Boleh dibagi pengalaman, Put? Gimana pemilihan kemarin? Iya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Putri Artita. Saya runner-up 1 Putri Otonomi Daerah 2021. Ya, mungkin selebihnya tadi sudah disampaikan juga oleh teman saya Devi dari Kabupaten Bogor bahwa kita benar-benar pada saat mengikuti Putri Otonomi Daerah ya dulunya waktu 2021, sekarang sudah menjadi Putri Otonomi Indonesia tahun 2022 ya. Di sini banyak sekali pelajaran tahun kemarin waktu kita mengikuti ajang Putri Otonomi, karena kita tidak hanya sekedar melihat atau berjalan-jalan, tapi kita banyak sekali dapat ilmu yang juga diberikan oleh pemateri pada saat kita secara online ya, karena pada saat itu pandemi, jadi kita online, kita bertemu dengan pemateri yang luar biasa, mulai dari Kak Nano, terus juga Kak Steven, Kak Brian, jadi banyak sekali hal yang kita dapat, ilmu, kita sharing tentang public speaking, tentang fashion, tentang industri, tentang zaman sekarang ya, bagaimana pemuda boleh ikut serta dalam berkontribusi untuk daerahnya. Terkhusus untuk saya, jadi sempat selama tahun kemarin full saya menjabat sebagai Putri Otonomi Daerah dan juga Putri Otonomi Daerah 2021 sebagai runner-up. Saya banyak sekali mengikuti kegiatan bersama dengan Bapak Gubernur kami dari Kalimantan Timur, Bapak Haji Isranur. Jadi kami sama-sama punya program untuk menaikkan destinasi pariwisata kami yang ada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sini tahu, Kabupaten Berau terkenal sekali dengan kepulauannya ya, destinasi kepulauan. Jadi saya sangat senang sekali pada saat mengikuti ajang Putri Otonomi, karena saya bisa membawa daerah saya dikenal sampai dengan jenjang nasional bahkan internasional. Dan saya berharap untuk Bapak Ibu semua bisa mengirimkan putri-putri terbaiknya dari setiap daerah agar bisa membawa nama baik daerah, potensi daerah ke jenjang nasional bahkan internasional. Karena dulu Kabupaten Berau juga tidak terlalu diketahui ya, tapi karena adanya ajang ini kita bisa mempromosikan, bisa membawa nama daerah kami ke jenjang nasional. Dan saya sangat bersyukur sekali karena sekarang Kabupaten Berau sangat ramai dengan pariwisatanya, UMKM-nya berkat ajang ini. Karena saya benar-benar jor-joran ya, kita bersama dengan Bapak Gubernur, dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dan juga Provinsi untuk menaikkan potensi daerah kami. Dan saya berharap sekali putri daerah setiap daerah yang ada di Indonesia juga bisa berkontribusi seperti ini. Karena inilah kesempatan yang luar biasa yang bisa kita ikuti, yang bisa kami berikan untuk daerah kami. Terima kasih. Wah, luar biasa, Putri. Mas sekarang posisi masih di mana? Di Berau, Put? Lagi di Berau atau iya, lagi di luar kota? Untuk sekarang saya lagi di Samarinda. Saya akan menyelesaikan program Samarinda. profesi apoteker saya seperti itu. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita sambut juga. Inilah telah bergabung dengan kita, ada Mega Diana Zamzam, pemenang Putri Otonomi Daerah tahun 2021. Putri, boleh di-share gimana kemarin, Mega, boleh di-share pesan-pesannya kemarin seperti apa? Baik, Kak Brian, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Saya Mega Diana Zamzam, Putri Otonomi Daerah 2021. Untuk kesan-pesannya, di sini yang sangat saya rasakan adalah biasanya pemilihan tingkat nasional itu mewakili provinsi. Jadi kabupaten ini tidak punya ruang untuk namanya diunggulkan begitu. Nah, jadi Putri Otonomi ini bagi saya sendiri adalah tempat ataupun memberi ruang bagi kabupaten untuk mengangkat namanya, mengangkat potensinya, pariwisatanya, industrinya, bahkan sempat kemarin kita promosikan kopi Ulu Belu gitu. Jadi bahkan semua orang tuh udah banyak yang tahu kopi Ulu Belu itu diunggulkan, tapi jarang yang tahu bahwa kopi Ulu Belu itu adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Itu salah satu contohnya. Jadi menurut saya pemilihan Putri Otonomi Indonesia ini akan mengangkat nama kabupaten dan juga menempelkan begitu ya, apa sih yang sebenarnya sudah terangkat dari kabupaten yang kita punya, tapi orang-orang tuh nggak tahu ini kabupatennya namanya apa begitu. Kemudian ada misalnya ada seperti kemarin ternyata Direktur Eksekutif Apkasi juga merupakan Direktur Utama di Pertamina Geoterma. Ternyata geoterma itu salah satunya ada di Ulu Belu, menjadi potensi unggulan juga bagi Kabupaten Tanggamus gitu. Jadi menurut saya
kabupaten ini memiliki ruang melalui putrinya untuk mengenalkan potensi yang sudah terkenal, orang-orang bisa ingat bahwa ini dari kabupaten kita. Dan yang kedua, mengangkat potensi yang belum dikenal tapi memiliki ini potensi kalau dipromosikan ke nasional bisa sangat menguntungkan bagi kabupaten begitu. Jadi di sini Mega merasakan bahwa Kabupaten Tanggamus diberikan ruang untuk mengangkat keunggulannya. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya otonomi daerah itu memberikan keleluasaan bagi daerah nih menangani masalah. Kita tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya oleh suku, bangsa, bahasa, potensi alam. Nah, itu harus kita angkat dan membawa nama kabupatennya begitu. Begitu menurut Mega, Kak, terutama kemarin pada saat ke Tapanuli Utara, kami melihat betul bahwa keunggulan yang bisa dijual dari kepariwisataan itu bukan hanya objek wisatanya, tapi kulinernya juga, kebudayaannya juga, kemudian pola hidup yang ada di sana, kemudian wisata religinya. Nah, itu yang mau kita angkat gitu, yang mau kita angkat sebagai putri dari kabupaten. Karena selama ini kalau berangkat ke nasional, kita angkat nih provinsinya begitu. Seperti misalnya kalau Mega mengangkat Teluk Kiluan atau mengangkat Gigi Hiu, di mana batuan karang purbakala yang ada di tepian pantai di foto, kita posting orang-orang taunya di Lampung, tapi sedikit sekali awareness-nya kalau sebenarnya ini ada di Kabupaten Tanggamus. Nah, di sini kami memiliki ruang sehingga para putri ini bisa gitu mempromosikan kabupatennya. Jadi bisa menempelkan bahwa Gigi Hiu yang ada batuan purbakalanya itu merupakan ada di masyarakat Lampung Pesisir. Masyarakat Lampung Pesisir ini punya kain tapis, yang biasanya kain tapis itu dikenal diproduksi di Provinsi Lampung. Di sini kami bisa spesifik bilang bahwa pengrajin tapis terbesar yang ada di Provinsi Lampung itu ada di Kabupaten Tanggamus. Gitu. Nah, harapannya Bapak Ibu dari masing-masing kabupaten yang hari ini mengikuti sosialisasi bisa mengirimkan putri terbaiknya untuk memperkenalkan potensi yang ada di kabupatennya. Terima kasih, Kak Brian. Wah, luar biasa. Nah, mungkin itu salah satu jadi keuntungan ataupun juga nilai plus daripada Putri Otonomi Indonesia ya, Mega ya, yang didapat kemarin ya. Jadi kami berharap juga di tahun ini pemilihan Putri Otonomi Indonesia juga bisa menghasilkan daripada putri-putri terbaik kabupaten yang bisa nanti kita istilahnya berkompetisi di ajang nasional. Nah, di sini juga kalau nggak salah ada Eliza bergabung ya. Ada Eliza. Boleh kasih kesan pesannya singkat aja, Eliza. Enggak. Atau Gaby, mungkin ada? Jelita Gabriela. Iya Kak, masuk ya Kak. Untuk Gaby, kebetulan dia nggak bisa ikut kita sosialisasi untuk hari ini, karena Gaby lagi ada kegiatan Kak, perlombaan. Oke, baik. Mungkin itu aja Bapak Ibu, jadi juga tadi sudah tersampaikan baik dari kesan pesan. Oh, ada Eliza bergabung ya? Boleh Eliza disampaikan kesan pesan singkat aja Eliza. Ini perwakilan dari Kabupaten Dharmasraya. Silakan. Terima kasih Kak Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Liza Permatasari, juara favorit Putri Otonomi Daerah Indonesia tahun 2021 dari Kabupaten Dharmasraya. Nah, untuk kesan dan pesan dari pemilihan Putri Otonomi Daerah tahun 2021 kemarin, sama dengan finalis dari 5 besar dan putri-putri sebelumnya, Kak Brian. Kami mendapatkan banyak pengalaman dan juga ilmu yang baru dari setiap proses pemilihan Putri Otonomi Daerah tahun 2021. Selain kami bertemu dengan orang-orang hebat di Indonesia, salah satunya Bapak Ketua MPR, dan juga pengusaha-pengusaha terhebat di Indonesia, kami juga diberi kesempatan untuk dapat berkunjung langsung ke Kabupaten Tapanuli Utara untuk melihat apa saja keunggulan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara tersebut. Nah, ada satu hal yang memang membuat memberikan keuntungan yang besar baik untuk diri Eliza sendiri dan juga Kabupaten Eliza, yaitu Kabupaten Dharmasraya. Melalui pemilihan Putri Otonomi Daerah tahun 2021 kemarin, Eliza bisa memperkenalkan dan mempromosikan Kabupaten Dharmasraya ke masyarakat Indonesia yang dulunya tidak pernah dikenal oleh masyarakat luar, tapi dengan pemilihan ini Eliza bisa mempromosikan dan memperkenalkan bahwa Kabupaten Dharmasraya ada dan banyak keunggulan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.
Nah, untuk Bapak dan Ibu semuanya, Eliza berharap Bapak dan Ibu bisa mengirimkan putri terbaik dari setiap daerah kabupatennya untuk mengikuti pemilihan Putri Otonomi Daerah, untuk mengikuti pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022 yang nantinya akan memberikan dampak positif untuk setiap kabupaten yang mengikuti dengan cara putri masing-masing dari kabupaten bisa mempromosikan setiap keunggulan yang ada di kabupatennya. Itu saja Kak Brian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Eliza. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah bisa kita lihat, jadi Eliza ini perwakilan dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat ya. Lalu tadi ada juga kita saksikan juga ada Devi dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dari Putri Artita dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ya. Dan juga tadi ada juara kita, Putri Otonomi Daerah 2021, Mega Diana Zamzam dari Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu hadirin semua yang telah hadir pada kegiatan sosialisasi pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Dengan kesan pesannya juga tadi telah disampaikan para putri, terima kasih kembali sekali lagi untuk para putri-putri terbaik dari kabupaten yang telah mengikuti ajang pemilihan tahun lalu. Dan kami berharap Bapak Ibu semua juga bisa mengirimkan putri-putri terbaik di kabupaten untuk bisa mengikuti pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada akhir acara. Dan saya juga mengingatkan sekali lagi nanti untuk paparan daripada kegiatan tadi akan juga nanti disampaikan ke email yang telah terdaftar di sistem tadi, di sistem yang telah Bapak Ibu isi kemarin. Untuk bisa mendapatkan link Zoom meeting nanti akan kami kirimkan ke sana. Baik, kita tutup aja ya Pak, izin. Untuk sebelum kita tutup, Bapak Ibu mohon izin mungkin dari tim dokumentasi akan meng-screenshot daripada hasil kegiatan kita hari ini. Mohon dibuka untuk video dari Bapak Ibu. Kameranya mohon diaktifkan, Bapak Ibu izin. Kita akan foto sebentar. Oke, untuk yang slide pertama. Oke, selanjutnya slide kedua, izin Bapak Ibu untuk buka kameranya. Selanjutnya slide ketiga. Izin Bapak Ibu yang belum buka kamera, Bu, izin untuk bisa buka kameranya. Satu lagi, sebentar Bapak Ibu. Nah, baik, sudah Bapak Ibu terima kasih atas kehadiran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk segala kehadiran dari Bapak Ibu semua yang telah setia untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Maka dari ini kami sekali lagi juga mengumumkan bahwa pendaftaran akan dibuka sampai dengan tanggal 20 Mei tahun 2022. Jadi Bapak Ibu, kami mohon juga harapkan juga bisa mempersiapkan calon putri yang akan dikirimkan dan juga tidak lupa juga dengan melengkapi persyaratan yang telah nanti kami lampirkan. Dan juga nanti mungkin Bapak Ibu yang mungkin belum terkirim atau belum mendapatkan formulir, nanti bisa menghubungi kontak person ataupun arah hubung yang telah tersedia tadi untuk bisa meminta formulir pendaftarannya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Maka dengan ini kita tutup acara kita, kegiatan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya, Brian Hezron, yang memandu acara ini, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mungkin juga daripada juga kegiatan yang telah berlangsung, maka kita tutup kegiatan hari ini dengan pada pukul 11.24, dan kita untuk selanjutnya dapat juga nanti kita Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang telah disiapkan. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.